Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Iwan Susila PhD selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Yang terhormat Bapak Insinyur Ahmad Khalid Al-Ghufari selaku Kepala Biro Kemahasiswaan. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Bagian dan Staf Biro Kemahasiswaan serta peserta sosialisasi KBMK UMS tahun 2023. Alhamdulillah pada siang hari ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita pada hari ini sehingga dapat bertemu dalam acara sosialisasi KBMK UMS tahun 2023. Untuk memulai acara sosialisasi pada siang hari ini, marilah kita memulai acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan atau arahan dari Bapak Kepala Biro Kemahasiswaan kepada Bapak Insinyur Ahmad Khalid Al-Ghufari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3 Pak Iwan Susila PhD. Insyaallah nanti sudah bergabung ya. Terima Pak DWR, Bapak Ibu Kabak, Pak Nur Hidayat sebagai yang punya gawe ya di KBMK ini, termasuk juga Pak Dr. Landes Yadmin Waskito Aji selaku Kabak Minat Bakat, dan juga Bunda Masri Sebayah Dokter Kabak Kader dan Dakwah, dan Pak Muhammad Al-Fatih Hendrawan Kabak Penalaran Kreativitas dan Sosial. Mohon maaf, ini tempat saya hujan deras sekali dan kebetulan juga ada 2 device jadi agak sinyal mungkin kurang bagus. Termasuk juga Pak, ada juga Bapak Ibu WD, dan utama ini ada Pak Umron PhD yang sudah hadir. Ini namanya Mama sementara. Mama itu nganggo apa jenenge laptope. Mama Imron. Mama Imron ini nyanyi Mama Lauren ini. Tentunya nanti kita berharap di KBMK ini akan jadi luar biasa gitu ya. Karena memang Pak Imron butuh sentuhan dari FEB ini khusus untuk KBMK ini. Seperti halnya kalau robot itu ya butuh yang dari teknik gitu. Ini KBMK itu pencirinya di situ. Matur nuwun atas kelawan, dan tentunya adik-adik mahasiswa semua yang sudah hadir bergabung, termasuk juga support full dari teman-teman Biro Kemahasiswaan. Alhamdulillah. Jadi KBMK ini menjadi lanjutan kemarin Pak Nur setelah yang wirausaha, program wirausaha ya. Di nama Pak Nur kemarin yang barusan P2MB atau yang PIK? PIK. Yang dulu KBM ini. P2MB. P2MB sama nyebut angel Masya Allah. Rada kacau ya. P2MB. Sama-sama wirausaha tapi ada yang beda. Ini KBMK kan wirausaha tapi basisnya memang basis yang lebih ke arah ekonomi, walaupun di jurusan lain juga bisa masuk gitu. Jadi harapannya adalah
Kalau sekarang ini sudah dirilis Pak Imron, Bapak Ibu Udin, Bapak Ibu yang ada juga apa itu Simkat Mawa. Nah, di Simkat Mawa itu poin tertinggi dan sekarang luar biasa itu terkait dengan ini kegiatan-kegiatan yang diinisiasi yang dilaksanakan oleh Kemdikbud. Artinya kalau kita itu tidak ikut kegiatan Kemdikbud itu ya poin kita itu di Simkat Mawa itu akan jelas akan jatuh gitu. Maka kita berupaya memang semua kegiatan-kegiatan yang ada yang diselenggarakan Kemdikbud kita ikuti, walaupun di situ memang prestisius tapi juga berat, pesaingnya juga luar biasa. Hari ini sudah dirilis yang Pak Fatih itu yang ketir-ketir yang PKM-nya Bapak Ibu adik-adik yang juga ikut PKM hari ini untuk yang tahap 1 sudah dirilis gitu. Banyak yang semua protes, ini kok punya saya nggak lolos gitu. Dan administrasi ternyata setelah dicek memang ya nggak lolos bener gitu. Nah, tapi ada yang protes-protes salah kok protes ya. Jadi mohon nanti ini untuk yang KBMK ini juga Pak Nur dicermati juga hal-hal yang sifatnya administratif semuanya perlu seperti halnya PPK dan sebagainya. Tapi memang yang esensi itu juga sangat penting karena yang menentukan lolos enggak dan nanti tindak lanjut itu memang bisa di esensi gitu. Jadi monggo saja nanti untuk bisa disampaikan segala sesuatunya dan semoga UMS di berbagai bidang salah satunya nanti di KBMK ini juga bisa memberikan kontribusi ya. Siapa sih yang akan memberikan untuk adik-adik semua ini mungkin juga Bapak Ibu dosen pendamping yang juga ikut serta. Saya lagi matur nuwun Pak Nur dan tim Dahid dan segenap tim kemahasiswaan dan juga dosen pendamping dan Pak Mama Imron dan juga tentunya adik-adik semua ini. Tetap semangat, ini ujiannya tambah terus. Kerja menuju 17 juga ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Ahmad Taulid Al-Ghufari atas pemaparan atau sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan sosialisasi KBMK UMS tahun 2023 oleh Bapak Nur Hidayat MPD. Kepada Bapak Nur Hidayat, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Tan Susilo PhD. Kami hormati juga Bapak Ahmad Taulid Al-Ghufari selaku Kepala Biro Kemahasiswaan. Yang kami hormati Bapak Ibu Kabag di Biro Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati pula Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Juga Bapak Ibu mungkin Kaprodi juga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Juga yang kami banggakan adik-adik calon peserta KBMK yang pada saat ini ikut dalam aktivitas sosialisasi KBMK ini. Perlu kami beritahukan bahwa sampai saat ini sosialisasi di tingkat nasional itu memang kami belum mendapatkan informasi. Meskipun sebenarnya menurut timeline itu sampai tanggal 27 Maret, tapi ternyata sampai sekarang belum ada. Maka kemudian kami memulai lebih dahulu. Kemarin Erlangga juga sudah memulai lebih dulu daripada kita. Jadi kami juga memulai lebih awal agar kita bisa mendapatkan calon-calon yang sudah lebih siap daripada yang lain. Namun demikian kemarin saya cek di Udinus itu malah sudah ngecamp. Jadi memang ini
pertandingan ini betul-betul memang prestisius bagi kita semua. Dan oleh karena itu memang kompetisi ini betul-betul dikejar oleh masing-masing universitas. Maka kemudian tentu saja kita tidak boleh tinggal diam untuk juga ikut terlibat dalam kompetisi ini. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik, perlu kami sampaikan terkait dengan KBMK ini, tetapi kami mohon diperbolehkan untuk share screen terlebih dahulu. Mohon maaf sebentar ini. Baik Bapak Ibu dan adik-adik, jadi kita akan mensosialisasikan terkait aktivitas KBMK atau kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Mengapa kami melakukan sosialisasi ini dan kami laksanakan di tingkat universitas? Karena memang universitas itu, setiap universitas hanya diperbolehkan atau hanya berhak untuk mengikuti atau untuk mewakilkan 5 kelompok pada setiap aktivitas KBMK ini. Jadi maksimal 5 kelompok yang bisa diajukan untuk satu universitas. Sehingga tidak mungkin kita mengajukan lebih dari 5 kelompok. Oleh karena itu, maka tentu kita perlu melakukan seleksi di tingkat universitas agar nanti kita bisa menentukan yang terbaik di tingkat universitas untuk selanjutnya kita ikutkan dalam seleksi tingkat nasional. Nah, tema kali ini, tema KBMK kali ini adalah manifestasi konsep ESG dalam mendukung chairmanship Indonesia di ASEAN tahun 2023 untuk pengembangan ekonomi biru dan penguatan pembangunan maritim di kawasan Indo-Pasifik dalam kerangka bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Jadi memang ini tema untuk tahun ini. Setiap tahun temanya berbeda, ya, tetapi untuk tahun ini itu temanya adalah ini, konsep ESG. ESG itu ekonomi, social, governance, gitu ya. Environment, social, governance, gitu ya, dalam mendukung chairmanship Indonesia di ASEAN. Jadi ini lebih nanti konsepnya terkait dengan bagaimana pengembangan atau pembangunan yang sifatnya berkelanjutan, kemudian fokusnya ke bidang kemaritiman.
fokusnya bidang kelautan dan kemaritiman. Nah, tentu saja ini nanti harus ada menjadi bagian atau menjadi apa ya, harus ada relevansi antara berbagai kompetisi nanti atau berbagai ajuan atau berbagai proposal yang adik-adik susun itu sesuai dengan tema ini. Nah, pada KBMK ini ada 5 bidang atau 5 kategori yang dikompetisikan, yaitu yang pertama adalah kompetisi bidang perencanaan bisnis, yang kedua adalah kompetisi bidang komersialisasi riset dan teknologi tepat guna, yang ketiga adalah kompetisi bidang riset investasi, kemudian yang keempat kompetisi bidang keuangan audit investigatif, dan kompetisi bidang penulisan karya ilmiah. Ketentuan umumnya adalah bahwa peserta untuk mengikuti kompetisi ini harus mahasiswa aktif. Jadi posisi adik-adik harus posisi aktif sebagai mahasiswa di UNS. Nah, mahasiswa, peserta, dan dosen pembimbing ini harus terdaftar di PDDikti. Jadi nanti kalau memang adik-adik ingin mengikuti ini, maka harus dicek dulu, ya, harus dicek dulu apakah adik-adik itu sudah terdaftar di PDDikti. Dan ini tentu saja, insya Allah semua mahasiswa kita sudah terdaftar di PDDikti. Namun demikian tidak ada jeleknya kita cek nanti, ya. Jadi bisa cek di PDDikti terkait dengan posisi adik-adik sebagai mahasiswa. Nah, kemudian kelompok dari aktivitas ini adalah masing-masing kategori itu satu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang. Nah, dalam setiap kelompok itu terdiri dari 2 sampai 3 orang. Kecuali untuk artikel ilmiah, itu satu kelompok hanya boleh diisi 2 orang peserta. Jadi tidak boleh lebih dari 2 orang untuk satu kelompok. Kemudian setiap kelompok itu ya, setiap mahasiswa itu hanya diperbolehkan mengikuti satu kategori kompetisi. Kecuali, ya ada perkecualian di sana, mahasiswa yang dulunya pernah ketika SMA atau SMK itu mengikuti kompetisi penelitian pelajar, ya itu ya POPSI itu ya, itu mereka bisa atau diperbolehkan mengikuti 2 kategori, tapi harus ada surat pernyataan terkait dengan keikutsertaan adik-adik di ajang lomba tersebut. Nah, yang berikutnya ini kenapa kami fokus ke teman-teman yang dari FEB, karena memang ketua itu harus dari program studi bisnis, ekonomi, manajemen, atau akuntansi. Maka kemudian memang hal ini tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa adanya adik-adik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk ikut dalam kompetisi ini. Oleh karena itu kami berharap nanti adik-adik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis bisa terlibat dalam acara ini sehingga kemudian nanti kita bisa mengikut sertakan adik-adik. Nah, baru kemudian pesertanya itu bisa lintas program studi, ya. Bahkan diperbolehkan itu lintas universitas, ya. Diperbolehkan lintas universitas. Tetapi ketuanya itu harus dari
prodi-prodi dari FEB. Nah, hanya saja kalau lintas universitas, maka nanti akan membatasi, resikonya akan membatasi pada yang berikutnya ini, yaitu satu kampus maksimal 5 kelompok, dengan maksimal 2 kelompok per kategori. Jadi kalau misalnya kampus kita itu ada di antara satu mahasiswa kita ikut ke universitas yang berbeda, nah itu maka itu sudah dijadikan sebagai bagian dari pengajuan kampus kita. Jadi memang ya untuk itu mungkin lebih baik kita fokus ke teman-teman dari kampus kita saja, tidak dari luar. Tetapi bisa saja kalau misalnya dari luar mengambil dari kampus yang mungkin tidak ikut program ini, nah itu mungkin bisa. Jadi ini satu kampus maksimal 5 kelompok dengan maksimal 2 kelompok per kategori. Jadi misalnya ada di satu kategori itu boleh 2 kelompok, tapi tidak boleh lebih. Sehingga kemungkinan misalnya ada 2 kelompok di 2 kategori dan 1 kelompok di satu kategori, itu bisa, gitu ya. Atau masing-masing kategori itu 1 kelompok, itu juga bisa. Dengan risiko kalau misalnya kita mengajukan 2 kelompok dalam satu kategori, itu nanti akan ada proses persaingan antar kelompok kita sendiri dalam kategori tersebut. Tetapi ya kalau nanti kita lihat memang tergantung dari berapa jumlah peserta yang mengikuti masing-masing kategori itu. Nah, ketentuan-ketentuan lain antara lain adalah bahwa ini terkait dengan plagiarisme. Ini memang sangat ketat terkait dengan plagiarisme, di mana kelompok peserta itu dilarang menggunakan artikel atau laporan pihak lain, pendapat ahli, perkiraan statistik, kuantitatif, gambar, bahkan diagram, ya, tanpa menyebutkan sumber. Jadi kalau adik-adik misalnya mengambil atau mengquote, ya, atau mengutip, ya, laporan, artikel, pendapat, gambar dari pihak lain, maka harus menyebutkan sumbernya. Juga tidak diperbolehkan menggunakan teknologi pintar, ya, menggunakan AI, ya, tidak boleh. Ya, misalnya sekarang kan bisa dengan ChatGPT, ya, nah, itu tidak diperkenankan. Jadi memang ini betul-betul orisinil karya dari adik-adik semua. Kemudian kelompok peserta dilarang menghubungi atau melakukan kontak atau konsultasi dengan eksekutif perusahaan yang menjadi studi kasus atau tugas dalam kompetisi. Ya, karena nanti ini ada di antara kompetisi ini itu melibatkan studi kasus pada perusahaan tertentu, gitu. Maka tidak boleh ada aktivitas menghubungi atau melakukan kontak dengan perusahaan tersebut. Kemudian berlaku baik dari sisi laporan, naskah, analisis tertulis, video maupun bahan penyajian presentasinya. Nanti kalau presentasi, ya, kalau sudah presentasi, karena nanti akan ada tahap presentasi. Kemudian kelompok peserta diperbolehkan melakukan survei di perusahaan yang bergerak pada bisnis yang mirip. Nah, ini boleh kalau di perusahaan yang bergerak pada bisnis yang mirip, dengan melakukan persetujuan terlebih dulu pada dosen pembimbing dan mentor industri. Tapi harus ada persetujuan dari dosen pembimbing. Nah, terkait dengan dosen pembimbing, maka begini. Setiap kelompok itu diwajibkan memiliki 1 dosen pembimbing, di mana maksimal membimbing dosen tersebut diperbolehkan maksimal membimbing pada 2 jenis kategori kompetisi.
Dan dosen pembimbing itu bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan arahan, tetapi tidak boleh memberi analisis pribadi. Dosen pembimbing juga tidak boleh berkontribusi pada aktivitas riset dan analisis konten, baik pada laporan tertulis maupun presentasi. Jadi hanya memberikan arahan, saran, dan umpan balik kepada peserta. Ini ya, jadi teman-teman harus punya dosen pembimbing, tetapi dosen pembimbing tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya ikut berkontribusi dalam materi. Hanya diperbolehkan memberikan saran, memberikan masukan, dan memberikan arah. Kemudian ada juga mentor praktisi bisnis atau industri. Adik-adik diperbolehkan ya memiliki satu mentor praktisi bisnis atau industri. Jadi misalnya ada dosen pembimbing, ada mentor, itu diperbolehkan. Tetapi ini harus melalui persetujuan dosen pembimbing ya, dan perguruan tinggi atau ada persetujuan dari perguruan tinggi. Kemudian tidak boleh mentor itu tidak boleh memberikan analisis pribadi. Ya, untuk laporan tertulis, video maupun presentasi. Dan juga tidak boleh memberi kontribusi pada aktivitas riset dan analisis konten. Mentor hanya memberikan arahan, saran, dan umpan balik kepada peserta. Ini nanti peran dari mentor. Nah, kemudian bagaimana penilaiannya? Akan ada 3 tahap penilaian. Yang pertama adalah tahap penyisihan, di mana nanti dari seluruh Indonesia, dari secara nasional, itu akan dipilih 10 kelompok terbaik per kategori. Nah, jadi 10 kelompok terbaik, jadi setiap kategori itu akan diambil 10 kelompok terbaik. Kemudian dari 10 kelompok terbaik itu dilakukan proses babak final, di mana ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap semifinal, di mana pada semifinal ini peserta diminta untuk melakukan presentasi dengan adendum tugas yang diberikan pada saat itu. Jadi nanti 10 kelompok terbaik per kategori dari seluruh universitas itu akan diminta untuk mengikuti semifinal ini. Nah, kemudian dari 10 kelompok per kategori ini dilakukan proses presentasi, kemudian ada proses presentasi, kemudian diambil 5 kelompok terbaik dari masing-masing kategori. Dari 10 masing-masing kategori diambil 5 kelompok terbaik. Nah, pada grand final penilaian presentasi adendum tugas secara impromptu, jadi langsung gitu ya, presentasi langsung wawancara dan lain sebagainya. Kemudian dipilih 3 kelompok terbaik per kategori. Ini nanti untuk ketika ikut grand final. Nah, untuk penyisian yang adik-adik lakukan adalah yang pertama adalah membuat makalah. Kemudian selain membuat makalah, adik-adik juga diminta membuat video presentasi. Nah, video presentasi itu 10 menit tanpa selang. Ya. Kemudian untuk makalahnya maksimal 10 halaman kontennya atau isi makalahnya, dan maksimal lampirannya 5 halaman. Jadi keseluruhannya 15 halaman maksimal. Makalahnya Times New Roman 12 spasi 1,15. Nah, video dan makalah ini harus orisinil dan belum pernah diikutsertakan pada kompetisi lain ataupun sebelumnya. Dan perlu diingat,
kelebihan waktu atau kelebihan halaman itu akan diberikan penalti atau pengurangan nilai atau bahkan bisa didiskualifikasi. Jadi tentu saja kami minta nanti adik-adik betul-betul menjaga ini ya terkait dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, kompetisinya apa saja? Tadi kami sampaikan ada 5 kompetisi. Yang pertama adalah kompetisi bidang perencanaan bisnis. Nah, ini adalah merupakan makalah dan video presentasi berbahasa Indonesia videonya dengan subtitle bahasa Inggris. Jadi nanti ada terjemahnya bahasa Inggris di bawahnya, gitu ya. Ini makalah dan video. Untuk makalah dan video ini bagi adik-adik yang dulu sudah ikut opsi, gitu ya, atau Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia ketika SMA dulu, nah, itu bisa dilanjutkan di sini sebagai proposal bisnis untuk kompetisi di bidang ini. Kemudian ada beberapa hal yang diharapkan disertakan dalam makalah adik-adik, gitu ya, yaitu harus ada atau diseyogiakan ada analisis PESTEL ya, dari perencanaan bisnis yang adik-adik lakukan. Jadi ada analisis terkait dengan tantangan ya atau tantangan dalam bidang politik, ekonomi, sosiokultural, teknologi, environment, dan legal, gitu ya. Di situ analisisnya harus dibuat, ya. Analisis terkait aspek-aspek tersebut dibuat. Juga ada analisis value proposition, ya. Analisis target maupun analisis market, ya. Value dari marketnya, gitu ya, itu dianalisis di situ juga. Kemudian juga analisis bisnis model canvas, itu juga diharapkan ada muncul di situ. Nah, kompetisi acuannya adik-adik bisa mencoba cek atau lihat di Health Prize Challenge, ya, di Health International Business School, itu sebagai acuan kompetisi ini. Nah, kriteria penilaiannya itu adalah dari PESTEL analysis, profil pelanggan, produk dan jasa, rencana operasional, pemasaran organisasi, ya, kemudian aspek keuangan, aspek inovasi dan teknologi, serta aspek kesesuaian dengan tema. Ini apabila adik-adik ingin berikut kompetisi di bidang perencanaan bisnis. Nah, kemudian kompetisi di bidang riset investasi. Ini juga berupa makalah dan video presentasi berbahasa Indonesia dengan subtitle bahasa Inggris, di mana ini berwujud laporan riset emiten yang memberikan rekomendasi apakah saham tersebut itu buy, sell, atau hold dari PT Samudra Indonesia Tbk. Jadi nanti objek kajiannya ini adalah PT Samudra Indonesia Tbk, di mana adik-adik diminta untuk membuat laporan riset emiten, kemudian memberikan rekomendasi ya, apakah saham tersebut buy, sell, dan atau hold, gitu ya. Juga rekomendasi saham ini dapat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan terbuka yang lain di tingkat nasional, ASEAN maupun Indo-Pasifik. Kemudian juga sudut pandang yang dilakukan harus pada perspektif analisis riset keuangan independen. Ini terkait dengan sudut pandangnya. Nah, kompetisi acuannya di tingkat internasional itu adik-adik bisa mencoba mengecek di search, ya, search di Google itu CFI Investment Research Challenge. Ya. Itu bisa menjadi acuan untuk gambaran, oh ini nanti seperti ini. Kriteria penilaian
Di situ ada deskripsi bisnis, analisis ekonomi global dan lokal, tinjauan industri dan posisi persaingan, analisis keuangan, valuasi, ringkasan investasi, risiko investasi, tata kelola perusahaan, serta aspek kesesuaian dengan tema. Ini di bidang riset investasi. Kemudian kompetisi bidang keuangan audit investigatif. Ini juga makalah dan video di mana ini merupakan rangkaian perlombaan antar kampus serta lomba kreativitas yang terkait audit keuangan dan investigatif. Di mana ini adik-adik akan diberikan mengerjakan sebuah analisis audit investigatif atas kasus yang diberikan panitia. Nah, hanya ini saya belum mendapatkan kasus audit, kasus yang akan diaudit ini saya cari di panduan kok belum muncul. Nanti coba kita akan coba konfirmasikan ke pihak panitia ini apakah memang bagaimana nanti mekanismenya. Ini kompetisi acuan, kompetisi acuannya itu kompetisi internasional acuan itu Olimpiade Auditing Audit Nation BPK dan International Audit Case Challenge Indonesia. Kriteria penilaiannya adalah aspek substansi pemahaman kasus, aspek teknis audit keuangan dan investigatif, aspek originalitas jawaban, serta aspek presentasi. Nanti seperti itu. Kemudian kompetisi bidang komersialisasi riset dan teknologi tepat guna. Ini juga makalah dan video presentasi sama, di mana video presentasinya juga bahasa Indonesia, tetapi nanti ada subtitle bahasa Inggris. Nah, dalam kompetisi ini, adik-adik diminta mengidentifikasi riset dan teknologi tepat guna yang berpotensi untuk dikomersialkan. Ini bisa berupa hasil riset yang dilakukan oleh inventor di perguruan tinggi. Jadi misalnya bisa saja ini adik-adik bekerja sama dengan lembaga pengabdian masyarakat atau lembaga penelitian atau Bapak Ibu yang meneliti gitu ya, terutama mungkin dari teknik misalnya begitu ya. Kalau ada yang teknologi tepat guna yang bisa dirisetkan di sini. Untuk apa? Untuk dikomersilkan. Ya. Jadi ini bisa dilakukan. Atau juga adik-adik bisa mengambil dari keberlanjutan PKM. Kalau dulu ada yang mengusulkan PKM yang di situ ada terkait dengan teknologi tepat guna, ya teknologi tepat guna, tidak harus PKM apa itu lupa saya. PE ya, tidak harus itu ya tidak harus PE, juga tidak harus karsa cipta itu, tetapi di situ ada teknologi tepat guna yang bisa dikomersilkan itu bisa. Ya. Kemudian juga bisa keberlanjutan dari itu tadi opsi tadi Olimpiade untuk siswa tadi. Kalau adik-adik memang misalnya dulu sudah mengikuti dan itu akan dilanjutkan di sini. Nah, di sini inovasinya itu diupayakan bisa merupakan manifestasi konsep ESG untuk pengembangan ekonomi biru dan penguatan pembangunan maritim. Untuk itu nanti apabila di situ ada terkait teknologi tepat guna dari misalnya dari riset dosen atau riset pengembangan dosen atau juga dari PKM atau dari yang lain sebagainya, itu harus ada consent form dari inventor. Jadi kalau misalnya saya menumpukan, kemudian adik-adik mau membuat ini, produk saya ini dikembangkan di sini untuk komersialisasi produk ini, maka harus ada consent form dari saya. Gitu ya. Misalnya seperti itu. Aspek penilaiannya
adalah penjelasan invensi teknologi tersebut, rumusan dan analisis masalah, rumusan strategi komersialisasi dan rekomendasi, serta aspek kesesuaian dengan tema. Kompetisi acuan, TCO Innovation Competition, George Washington University itu, dan Tax Venture Challenge, Vanderbilt University, itu sebagai acuan kompetisinya. Selanjutnya yang terakhir adalah kompetisi bidang penulisan karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Ini berupa esai ilmiah atau berupa karya tulis. Temanya masih tetap ini tadi ya, manifestasi konsep ESG dalam mendukung chairmanship Indonesia di ASEAN tahun 2023 untuk pengembangan ekonomi biru dan penguatan pembangunan maritim di kawasan Indo-Pasifik dalam rangka bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Makalah esai harus menggunakan bahasa Indonesia dengan minimum sebanyak 1.000 kata dan maksimal 2.500 kata di luar daftar pustaka. Nah, untuk yang karya tulis ini itu tidak ada video, hanya karya tulis saja. Kemudian kriteria penilaiannya adalah rumusan masalah, rumusan analisis skenario, struktur penulisan makalah, aspek kesesuaian dengan tema. Sementara kompetisi acuan bisa dilihat di Glider Essays Competition atau Annual Principal Business and Management Writing Competition. Itu sebagai kompetisi acuannya. Nah, sekarang terkait dengan timeline di universitas, karena ini memang yang kita fokuskan di sini. Jadi hari ini sudah kita lakukan sosialisasi, maka kemudian adik-adik diminta untuk melakukan pendaftaran dan pengumpulan materi lomba itu mulai hari ini bisa ya, atau mulai besok pagi itu ya sampai tanggal 14. Nanti insya Allah akan kita buatkan link untuk untuk pengisian pendaftaran dan pengumpulan materi tersebut. Ya, form untuk itu. Jadi ini untuk internal universitas. Kemudian nanti kami berharap bisa dilakukan seleksi tingkat universitas itu 15 sampai 17 April 2023 untuk mengambil 5 terbaik. Kemudian kita umumkan insya Allah 18 April dan selanjutnya 5 terbaik itu akan kita buat bareng-bareng ya, kita buat bareng-bareng 5 terbaik itu untuk bisa kita unggah materi lombanya pada paling lambat 20 Mei ya. Jadi memang nanti yang akhir itu agak panjang waktunya tetapi yang untuk internal kita itu memang sangat pendek waktunya, hanya sampai pada 14 April. Oleh karena itu, kami berharap ini adik-adik bisa segera melakukan penggalian data dan lain sebagainya untuk bisa didaftarkan di tingkat universitas. Mengapa demikian? Mengapa kami lakukan sampai 14 April? Karena memang kan masa-masa 20 ya, saya kira 20 April sampai 28 April itu masih proses kita Hari Raya Idul Fitri. Jadi ini paling lambat pendaftaran itu sebenarnya 24 April, tapi kan masa-masa itu adalah masa-masa Idul Fitri. Jadi kita mencari aman saja. Ini 14 April sudah ada, nanti sudah bisa kita seleksi, sehingga sebelum Idul Fitri itu sudah bisa kita daftarkan. Karena jadwal umum kegiatan di pusat itu seperti ini, di Puskesmas. Jadi publikasi itu tanggal 17 Maret, sosialisasi KBMK itu menurut catatan di sini tanggal 24 sampai 27 Maret. Kemudian pembukaan pendaftaran itu 30 Maret sampai 24 April. Ya, pendaftaran tim oleh perguruan tinggi melalui sistem PPTI. Kemudian batas pengiriman makalah itu tanggal 22 Mei. Kemudian seleksi babak penyisian tanggal 23 Mei sampai
12 Juni, penentuan peserta babak final 15 sampai 17 Juni, kemudian pengumuman keputusan peserta babak final itu 26 Juni, dan daftar ulang atau pembagian tugas kasus untuk babak final itu 26 Juni sampai 10 Juli. Batas pengumpulan materi semifinal itu 31 Juli, kemudian semifinal dan grand final itu tingkat nasional itu 7 sampai dengan 11 Agustus. Nah, itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Saya kira saya cukupkan sekian dulu. Nanti mungkin Pak Imron, kami mohon kalau ada tambahan-tambahan nanti kami persilahkan. Saya kira dari saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan sosialisasinya kepada Bapak Nur Hidayat MPD. Untuk selanjutnya, silahkan apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan secara langsung melalui kolom chat maupun resen. Pada Bapak Imronuddin dan Bapak Muzakkar Ihsan, menawi wonten tambahan? Enggak. Oke, terima kasih. Sekedar informasi, panduan yang diberikan Pak Nur Hidayat itu sudah saya share ke Urmawa, kemudian ke PA saya, kemudian ada yang khusus itu yang keuangan, minat keuangan juga saya japri langsung, dan yang sudah masuk itu tim kemarin 1 business plan, kemudian yang investasi, kemudian menjanjikan lagi dosen lain sudah menginformasikan ke saya, tapi timnya belum terbentuk. Ya. Mudah-mudahan dengan ini Pak, sosialisasi ini, mahasiswa semakin tertarik ya untuk mengikuti, karena memang yang kita tunggu-tunggu di FEB, kalau misalnya kalau jenengan persis tadi mengatakan di lain ada robot, yang khusus FEB apa? Khusus FEB ya ini. Ya, mudah-mudahan kita tunggu, Pak, karena kemarin itu salah satunya ketika saya pelantikan Ormawa, itu salah satunya nagih bahwa bimbingan dari dosen kadang kurang optimal. Nah, sekarang saya pagi ganti, Pak. Ini nasional, silahkan membentuk, kemudian saya carikan pembimbing. Ya. Saya carikan pembimbing, nanti saya arahkan dosen-dosen yang masih muda. Maksud saya biasanya kalau yang sudah senior motivasinya juga tidak sekuat seperti yang masih muda. Harapan saya seperti itu Pak Nur Hidayat, dan mohon doanya mudah-mudahan atas. Amin, amin. Itu kira-kira ya. Matur nuwun Pak Imronuddin. Silakan teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Pak Isa, Mbak Billy, karena memang ini bidang 1 dan bidang 3 ini ya, saling. Ya. Fokus di Pak Im mawon Pak. Bidang 1 mensupport Pak. Karena memang ini akademis sekali. Siap. Baik, silakan teman-teman kalau ada yang ingin disampaikan. Jadi memang ini kompetisi yang prestisius, dan ini memang hanya bisa dilakukan kalau ada partisipasi teman-teman FEB, gitu ya. Kalau adik-adik dari FEB tidak berpartisipasi, ya udah nggak akan bisa. Nah, jadi kami sangat berharap adik-adik termotivasi untuk mengikuti kompetisi ini. Kemudian nanti kita akan harapan kita memang bersama itu kita bisa lolos lah di KPMK tahun ini. Monggo silahkan adik-adik kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Oh ya Pak Nur. Iya, monggo Pak. Panduan memang sudah di mahasiswa insya Allah sudah ya, karena dikirim ke sana kemari ya.
Cuma maksud saya yang ringkasan seperti tadi saya rasa perlu di-share juga lewat sini Pak, chat sini. Siapa tahu kemudian bermanfaat juga untuk mahasiswa sebagai guru tercepat gitu. Oh, ini PowerPoint-nya ini tadi, Pak. Iya betul, betul. Kan ringkasan toh itu jenengan. Saya share nanti. Iya. Tapi kita berharap nanti adik-adik itu juga membaca apa itu yang Panduan aslinya ya. panduan aslinya ya. Karena nanti karyanya Iya, betul, betul. Hasan dan saya share, Pak. Iya, iya, oke. Chat, monggo kalau masih ada kalau ada adik-adik yang ingin menyampaikan sesuatu silahkan. Baik, Assalamualaikum Pak Nur Hidayat. Waalaikumsalam. Izin Pak Isa, Pak Imron, Pak Khalid, Pak Nur. Saya dosen manajemen di prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kebetulan Pak Nur. Izin bertanya Pak, Niko untuk yang proposal bisnis, itu apakah sama dengan ini ya? Sama dengan PKM, artinya perlu penalaran yang cukup bikin mikir gitu Pak, dan butuh data-data yang relevan terkait dengan idenya itu sendiri. Itu yang pertama, ataukah memang hanya ide saja, maksudnya ya sudah ide apa, kira ada inovasi apa tanpa perlu pendalaman apa ya. Kalau di PKMK kan kebetulan saya sempat tahu kepapar informasi bahwa harus melalui riset ya Pak ya. Nah, apakah tipe yang seperti itu atau yang seperti apa? Terus yang kedua Pak, apakah itu hanya rencana atau memang harus sudah ada prototipenya Pak, supaya punya kesempatan untuk menangnya lebih tinggi gitu, Pak. Mungkin itu dulu Pak. Matur nuwun. Jadi memang ini lebih sebuah perencanaan bisnis. Jadi fokusnya bahwa ini perencanaan bisnis yang belum atau tidak harus sudah menjadi prototipe ataupun apalagi sudah dilaksanakan gitu. Tetapi ini merupakan perencanaan bisnis yang memang kalau terkait dengan kriteria penilaiannya itu, kalau kami lihat dari kriteria penilaiannya itu lebih pada apakah ini nanti rencana bisnis ini nanti bisa diterapkan atau tidak, gitu ya. Visibilitas dari rencana bisnis ini. Kemudian aspek keuangannya itu menjadi juga bagian yang nilainya besar dalam bidang ini. Tetapi memang tidak harus sudah ada prototipenya atau tidak. Ya kalau yang jelas tidak harus sudah menjadi sebuah bisnis begitu. Tapi ini sebagai sebuah konsep bisnis yang akan dilaksanakan yang sesuai dengan tema ini, begitu Pak. Baik. Terus perlu penalaran mendalam atau tidak nggak Pak? Gimana? Perlu penalaran mendalam atau tidak nggak terkait dengan idenya sendiri? Iya, tentu saja itu menjadi bagian dari kaitannya dengan produk tersebut. Juga ini terkait dengan pastel analisisnya, ini saya kira. Hanya saja ini kan hanya 10 halaman, Pak. Jadi tidak boleh lebih dari 10 halaman, itu. Sehingga bagaimana kita itu bisa mengkaji secara mendalam, tetapi dibatasi hanya 10 halaman. Itu yang memang paling berat di situ, saya kira.
Jadi Pak Manturnuwun, mungkin nanti kita bisa koordinasi lagi. Kemudian Pak, untuk terakhir nih, untuk fasilitas yang kira-kira bisa diberikan pada anak-anak itu apa ya Pak dari Biro Kemahasiswaan Pak? Mungkin konsultasi atau kerja. Baik, kalau kami ini kan begini. Jadi sementara ini adik-adik itu dengan bimbingan Bapak Ibu dulu, gitu ya. Kemudian nanti kita seleksi dulu. Kemudian nanti yang 5 itu, nah ini yang 5 itu kita akan bantu, misalnya terkait dengan video, itu kita akan misalnya pembuatan video itu ya, itu kita akan nanti bantu carikan yang yang memang profesional, atau kita carikan teman-teman dari teknik informatika, yang teknik komunikasi yang kira-kira bisa nanti membantu ini untuk kemudian menjadi video yang memang layak untuk dikompetisikan di tingkat nasional. Saya kira itu Bapak. Iya, Kalau awalnya ya adik-adik dulu, biar nanti kemudian ketika sudah kita pilih yang 5, nah itu yang akan kita push gitu. Terima kasih Pak. Ini sami-sami Pak. Silahkan teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini ada usulan dari Pak Fatih di chatnya. Jadi memang betul yang disampaikan Pak Fatih. Saya kira teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang nanti membimbing itu kami harapkan bisa membuka-buka ya, melihat kompetisi-kompetisi acuan yang tadi kami sampaikan, sehingga nanti memang betul-betul bisa melihat ya, bisa melihat oh ini kira-kira seperti ini. Ya Pak Fatih, saya setuju. Apabila dari teman-teman tidak ada yang ditanyakan, mungkin kami cukupkan sekian ya Bapak Ibu. Sebentar Mbak, ini saya mau share ini tadi dulu. Oh, nggih. Saya share-nya dulu, belum saya share. Tapi monggo mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman ada yang menyampaikan sesuatu sebelum ditutup, saya persilahkan. Ini sudah saya share, sudah bisa terlihat ya di chat ya. Sampun. Apabila dari teman-teman dan Bapak Ibu sudah tidak ada yang ditanyakan, kami cukupkan sekian. Apabila nanti dari teman-teman masih ada yang ditanyakan, bisa menghubungi IG ataupun CP dari kemahasiswaan atau Bapak Ibu dosen pembimbing dari FEB. Mungkin sekian sosialisasi KBMK pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.